mengenai adanya rumah adat Batak di dasar Danau Toba juga menjadi perbincangan hangat baru-baru ini. Selain dari cerita yang sudah ada sebelumnya, penemuan menggegerkan ini konon ditemukan oleh tim SAR yang melakukan pencarian kapal Sinar Bangun dan korbannya di Danau Toba. Secara logika, hingga kini tak ada satupun manusia yang bisa mengukur dengan pasti berapa kedalaman di Danau Toba. Bagaimana mungkin ada rumah adat Batak di dasar Danau Toba? Mitos di dasar Danau Toba itu ada rumah adat Batak. Yang saya pernah dengar ceritanya ada. Tapi itulah di daerah nenek moyang kami di Silalahi Nabula. Tepatnya di daerah Naulibasa. Rumah itu katanya sepenglihatan orang masih ada kalau ada yang bisa melihat. Tapi ya secara logikanya enggak. Mungkin bukan orang-orang biasa yang bisa melihat itu. Itu benar ada. Selama saya menjalankan katakanlah ritual ini, Mbak, tadinya itu merupakan suatu rahasia. Pesan dari Nambor itu, saya juga nggak tahu kenapa itu harus ditunjukkan. Mungkin ada pesan untuk lebih dalam lagi supaya manusia itu tahu keberadaan mereka kalau mereka punya kerajaan di bawah. Berikutnya tentang kabar daya tarik gravitasi di Danau Toba yang membuat laju setiap pesawat yang melintas akan semakin lambat dan berat, bahkan mengalami masalah turbulensi. Hal ini konon berkaitan dengan proses terbentuknya Danau Toba sendiri yang berasal dari letusan mahadasyat Gunung Toba 74.000 tahun lalu. Selain itu, ada juga beberapa cerita legenda di masyarakat yang menyebutkan ada kekuatan lain yang menyebabkan terjadinya anomali-anomali gravitasi misterius di Danau Toba ini. Hal ini menyebabkan jarangnya pesawat melintas di area Danau Toba. Benarkah demikian? Itu benar sih, Mbak. Gaya gravitasinya, daya tarik danau dari permukaan laut ke pesawat itu sangat kuat. Makanya memang nggak ada izin penerbangan pesawat maupun helikopter melintas di Danau Toba ini. Bahkan pernah terjadi tragedi jatuhnya pesawat helikopter di Danau Toba pada Oktober 2015. Dari kelima penumpang, hanya satu yang berhasil selamat. Dan hingga kini, baik penumpang lain maupun bangkai dari helikopter tersebut tidak ditemukan. Nah, tepatnya di Onanrunggu, di Kerajaan Habisaran Onanrunggu sana. Sampai saat ini, bangkai itu helikopter nggak bisa ditemukan. Ada satu hal yang baru tim On The Spot dengar, namun ternyata hal ini sudah lumrah dipercaya masyarakat adat di Danau Toba, yakni ada kaitan antara sosok Kanjeng Roro Kidul sang penguasa Laut Selatan Jawa dengan salah satu sosok ratu penguasa di Danau Toba, yakni Si Biding Laut. Ada kaitannya. Sebelum sang kuasa menugaskan Kanjeng Ratu ke Laut Jawa, tadinya itu dia tuh seorang keturunan Raja Batak, yaitu tadi adiknya dari Opung Rajauti. Dia tuh keturunan dari Opung Guru Tatia Bulan, anak pertama perempuan. Jadi sebelum dia dapat penobatan tugas ke Pulau Jawa, dia tadi di Pusuk Guhit, bahkan di Pulau Malau ini, di Simanindo ini gitu. Tapi dia nggak bisa lama di sini, Mbak, karena memang
tugas dan tanggung jawab dia itu harus ke seberang gitu, dan dia harus menikah, tapi tidak dengan seorang anak raja Batak, dengan Parepar Laut, maksudnya anak dari kerajaan yang ada tempat dia berkuasa nanti. Itulah dia Raja Prabu Siliwangi. Itu suami sahnya dia. Tapi perlu digarisbawahi, dia tidak punya keturunan. Nah, ada pernah bilang kan statementnya, dia tuh punya anak perempuan, Nyi Blorong. Itu bukan anaknya. Gitu. Tapi itu saudara dari suaminya. Dari dulu hingga kini, danau seluas lautan di Sumatera Utara ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Kendati demikian, para orang tua dan tetua adat mengajarkan bagi siapapun yang datang ke Danau Toba untuk mematuhi aturan dan pantangan yang ada. Ya, saya dengar-dengar dari orang gitu kan, ya nggak boleh cakap yang sembarangan lah gitu. Yang penting kita sopan, nggak buang sampah ke Danau Toba gitu aja. Berperilaku yang sopan lah gitu. Nggak usah banyak cakap kotor, nggak bisa gitu. Kalau aku nggak percaya sih yang kayak gituan Kak. Pasrah aja main di atas gitu aja. Ngapain kita percaya sama yang kayak gitu? Kalau memang udah mau ajalnya ya pasti itu juga kejadian. Tapi kalau yang kayak gitu yang ada naga apa itu enggak lah. Membuang sesuatu di Danau Toba itu jangan. Contoh kentung rokok aja sebetulnya dari tetua itu bilang nggak bisa. Itu mengotori, ya mengotori. Apalagi buang ludah dan berbicara cakap kotor. Tak hanya tentang sikap yang sopan dan menjaga omongan, tim On The Spot mendapat informasi baru dari beberapa warga yang sudah berusia senior. Ada satu pantangan penting lainnya yang wajib dipatuhi jika berada di Danau Toba, yakni dilarang menyisir dan mengurai rambut. Kalau kami dulu nggak bisa, rambutnya pun nggak bisa diserahkan, harus diikat. Makanya aku sekarang kalau dalam kapal, kalau ada aku tengok yang gitu rambutnya, aku bilang sama dia harus ikat rambutnya, aku bilang. Jadi kena nanti kita kalau nggak dikasih tahu sama dia kan. Dulu kalau anak perempuan melintas di Danau Toba, nggak boleh rambutnya dilepas, nggak boleh. Itu harus diikat. Kalau dulu, nah, itu harus diikat rambut. Itu kenapa katanya saya juga kurang tahu pasti itu kenapa, tapi itu dilarang. Melalui ritual pangelekan, pemangku adat leluhur menyampaikan pesan khusus dari para penguasa kerajaan penghuni Danau Toba bagi masyarakat. Ini terutama bagi kita masyarakat awam. Satu lagi, katakanlah yang punya indera keenam ataupun ya ada semacam kelebihan lah. Teman-teman saya yang ada dikasih karunia, beritakanlah yang baik. Jangan beritakan yang nggak benar. Yang kedua, Mbak, cobalah sopan. Itu aja sih. Dia bisa marah juga gitu. Cuman pesannya, kalaupun itu terjadi, bikinlah pangelikan. Mengaku salah lah. Nggak sengaja namboru, maaf ya, anju maafkanlah kekurangan saya. Udah itu aja, biar jalan. Yang udah saya sering melakukan itu, Mbak, biar jalan gitu. Nambor itu bilang mereka berterima kasih kepada bosi-bosi, maksudnya mbak-mbak ini gitu loh, telah meliput mereka ke sini, terutama Trans 7
untuk on the spotnya telah hadir ke istana kami untuk meluruskan kalau kami tidak seperti yang manusia sangka, pikirkan kalau kami itu tidak marah. Dan pemirsa, itulah penelusuran mitos dan misteri di Danau Toba eksklusif hanya di On The Spot. Ingin informasi menarik seputar mitos dan misteri lainnya? Tonton terus update-nya hanya di On The Spot Trans 7.